Dan yang kedua yaitu sambutan. Yang ketiga yaitu ibadah. Yang keempat yaitu penyerahan bingkisan Natal. Yang kelima jamuan kasih dan yang terakhir penutup. Ya, kita akan masuk dalam acara yang kedua yaitu sambutan. Dan sambutan Natal ini akan dibawakan oleh Bapak Sekretaris kita. Yang tiga kepada Bapak Nalabesti, saya persilakan. Shalom. Shalom. Ya. Yang kami hormati dan kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat Kota Malano. Yang kami hormati dan kami kasihi Koordinator Sekretaris Urusan Jemaat Kota Malano. Yang kami kasihi dan kami hormati Koordinator Rayon 1, Rayon 2 dan Rayon yang hadir Rayon 1. Yang kami hormati seluruh barang pelayan unsur yang ada di Rayon 3 dan juga teman-teman majelis jemaat dan lebih spesial untuk panitia perayaan Natal, syukuran Natal Rayon 3 Jemaat Kota Malano. Malam ini merupakan hari yang penuh sukacita karena sebagai orang Kristen kita tunggu saatnya, momen yang indah untuk kita saling berbagi rasa adalah saat malam Natal seperti ini. Karena itu ada beberapa pesan dan pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Pertama, kesan bahwa sepanjang perjalanan tahun pelayanan 2023 kami sebagai majelis jemaat khususnya yang ada di Rayon 3 berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur buat Tuhan bahwa jemaat yang ada di Rayon 3 berperan aktif, berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian pelayanan yang majelis jemaat lakukan, baik di tingkat jemaat tetapi juga di tingkat rayon, sehingga seluruh rangkaian pelayanan berjalan dengan segala baik. Sudah tentu ada banyak kekurangan yang perlu kita benahi bersama, dan kita harapkan di 2024 nanti pelayanan kita akan kita tata semakin baik sehingga mereka menjadi bagian dalam hidup kita. Kemudian pesan saya bahwa kebersamaan kita harus kita tetap jaga, kita pelihara, dan kita bawa seiring dengan gerak langkah kita memasuki tahun 2024. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua, khususnya kita yang berada di Rayon 3. Bapak dan Ibu sekalian, saya dulu koordinator Rayon kita itu sementara urusan keluarga di Surabaya sehingga tidak bisa mengambil bagian dalam kebersamaan ini, tapi ada titipan dari koordinator Rayon bahwa kebersamaan ini harus tetap kita jaga, kita pelihara sampai kita ada di 2024, kita akan lebih tingkatkan lagi. Nah, itu harapan dari dan pesan dari koordinator Rayon 3. Mengakhiri kesempatan kedua ini, saya atas nama pribadi, keluarga, dan juga atas nama majelis jemaat Rayon 3 menyampaikan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak kita. Oke, selanjutnya kita lanjut ke acara yang paling inti,
Dan bagaimana saya serahkan kepada Kak Ocha untuk memimpin kita dalam ibadah syukuran Natal malam hari ini. Ya. Shalom. Bapak Ibu hadirin yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mulai dengan ibadah syukuran Natal keluarga besar Raya Ketiga di saat ini dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, Lukas 2 ayat 14, dan subtema keluarga Raya Ketiga berkomitmen untuk memuliakan Allah dan membangun kekeluargaan yang damai dan yang berkenan kepada-Nya. Termasuk dalam panggilan beribadah. Demokrasi mulai terasa, ujaran kebencian, fitnah, dan pembunuhan karakter mulai berkembang. Di tengah situasi ini, kita adalah merayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia ini. Bersorak-soraklah dengan naik Putri Sion, bersorak-soraklah hai Putri Yerusalem. Lihatlah Rajamu datang kepadamu, Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa, rayakan kedatangannya dengan sesama. Biarlah seluruh bumi penuh dengan keadilan, sebab Dialah Raja yang hadir. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Seperti ayunan
kasih yang akan membuatku marah. Hanya kata di kampung halaman. Masa-masa indah dulu kau bisa lupa. Bonceng-bonceng atas dunia, dipuji anak di mana-mana.
Kita yang merangkul muda dan bersama. Tarian
sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepada Mulia Tuhan semesta. Karena kebaikan dan kasih sayang-Mu kami ada dan kami berkumpul di tempat ini. Tentu di tempat ini ketika kami berkumpul, sukacita dan damai yang menjadi bagian hidup kami. Keluarga besar Rayon 3 Jemaat Bata Melaka. Kami ada dalam sukacita itu karena benar-benar kami mensyukuri kelahiran Kristus di tengah-tengah hidup. Tolong kami dalam kekuatan kuasa, mampukan kami untuk memahami dan mengerti bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan menjadi lentera dan terang di tengah-tengah jalan hidup kami. Ketika kami mensyukuri kebaikan Tuhan yang didemonstrasikan di tengah-tengah dunia ini dengan kelahiran Kristus. Bersabarlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kelima, demikian bunyinya kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman. Shalom. Sehat semua kan? Karena hari ini kita semua kumpul karena orang ada dalam sebuah sukacita yang harus kita nikmati di tengah-tengah perjalanan dan anugerah berkat yang Dia berikan bagi kita sepanjang hidup ini. Bangsa Israel mengalami sebuah situasi yang sulit ketika ada di tengah-tengah pembuangan. Segala pergerakan mereka tidak menjadi bebas. Segala tindakan dan hal-hal yang hendak mereka lakukan menjadi sebuah hal yang tidak bisa mereka lakukan. Karena ada di tengah-tengah pembuangan, ditindas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam situasi yang sulit itu, tentu ada sebuah pengharapan bagi mereka untuk dapat menikmati sebuah kehidupan bebas, sebuah kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam perjalanan dan kehidupan mereka hari lepas hari. Itulah sebabnya di tengah-tengah sebuah harapan dan keinginan bukan dalam sebuah kelepasan, Yesaya tampil dan diberikan sebuah nubuatan tentang kelahiran seseorang yang akan memberikan kedamaian, yang akan memimpin mereka, yang akan membuat mereka ada dalam sebuah kehidupan kebebasan yang mereka rindukan. Itulah sebabnya informasi tentang kelahiran seseorang pemimpin bagi bangsa Israel diungkapkan dalam sebuah situasi yang benar-benar melukiskan tentang terpuruknya atau sulitnya kehidupan orang Israel dengan pergumulan hidup yang mereka jalani. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Hal itu saja yang pertama telah melukiskan bahwa perjalanan kehidupan bangsa Israel ada dalam segala sebuah situasi yang begitu mencekam. Orang yang berjalan dalam kegelapan pasti tidak tahu kemana arah langkah yang pasti untuk berjalan. Pasti kaki melangkah, tapi tangan juga ada di depan untuk raba-raba supaya jangan sampai pesta kenal tembok. Atau kaki angkat tinggi cepat-cepat, tapi banyak itu dia pelan-pelan karena takut saat pasok sudah jatuh.
Dan itu melukiskan tentang situasi kondisi Israel. Mereka berjalan dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Mereka ada juga dalam sebuah kehidupan yang kelam, karena kekelaman itu menjadi bagian hidup mereka. Negeri yang mereka dambakan, negeri yang mereka rindukan, merupakan sebuah kekelaman yang ada di tengah-tengah kehidupan yang dilukiskan oleh Yesaya dengan sebuah situasi yang begitu sulit. Namun di tengah-tengah kesulitan dan ketidakberdayaan dikatakan telah melihat terang yang besar di tengah-tengah hidup mereka. Artinya bahwa terang yang dimaksudkan adalah akan hadir seseorang yang akan memberikan sebuah kehidupan baru, akan hadir seseorang yang akan memberikan sebuah semangat. Rantai biasa yang terkunci akan terlepas. Sebuah kehidupan yang kelam akan berubah menjadi kedamaian. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kegelapan akan bersinar dalam sebuah sukacita yang ada dalam sebuah proses kehidupan baru orang-orang Israel dalam sebuah situasi yang mereka hadapi saat ini. Mendengar berita itu tentu orang-orang Israel begitu bangga dan senang. Apalagi ketika dalam nubuat Yesaya menyampaikan bahwa ciri-ciri seseorang yang akan hadir dan akan menjadi pemimpin dan membebaskan orang-orang Israel dari segala situasi yang mereka hadapi memiliki ciri-ciri yang luar biasa. Ayat 5 bacaan kita dia bilang, seorang putra telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ciri-ciri orang atau anak yang dilahirkan itu melukiskan tentang sebuah keagungan yang luar biasa. Sebab lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itu ciri kekhasan dari orang yang lahir itu. Dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya Bapak Ibu, anak yang lahir itu memiliki sebuah karakteristik pemerintahan yang luar biasa. Karena pemerintahan yang dijalaninya adalah sebuah pemerintahan yang adil. Tidak ada nego-nego kiri kanan dan tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Tapi pemerintahan yang dijalaninya adalah pemerintahan damai sejahtera. Itulah sebabnya dia disebut sebagai seorang penasihat ajaib. Itu kalian itu. Sebagai seorang penasihat, dia memberi jalan keluar. Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang ketika dalam berbagai macam pergumulan dan persoalan yang dihadapi, sehingga ia dinobatkan sebagai seorang yang memiliki penasihat, yang menjadi penasihat ajaib di tengah-tengah hidup. Kemudian yang ketiga yang dikatakan, ia adalah Allah yang perkasa. Bahwa keperkasaan dia bukan ditipiskan pada pedang atau kuat dan gagahnya dia, tapi keperkasaan yang ada pada dirinya adalah sebuah keperkasaan yang dilukiskan dengan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah hidup. Sehingga dari keperkasaan yang ada, karena cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa dia nampakkan, maka ia diakui dan diberi sebuah kekhasan khusus, yaitu ia adalah Bapa yang kekal. Artinya bahwa sebagai seorang Bapa yang kekal, ia memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang ada di bawah naungan. Sebagai Bapa yang kekal, ia memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang membutuhkan kedamaian itu. Sebagai Bapa yang kekal, ia menjadi pelindung yang selalu melindungi setiap orang yang ada di bawah naungan saya. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya, bagian tentang keperkasaan Allah itu dan Bapa yang kekal, dia bilang, ia menjaga umatnya seperti Raja Wali yang membuka sayapnya dan melindungi anak-anaknya di bawah kepakan sayap. Kemudian ia punya ciri dan kekhasan tersendiri yang terakhir adalah ia Raja Damai. Raja Damai berarti ia memberikan dan mencerminkan, menampakkan sebuah kehidupan yang penuh dengan damai.
karena pemerintahannya tidak dengan pedang, pemerintahannya tidak dengan sebuah tindakan yang menghancurkan kehidupan orang lain, tetapi pemerintahan dan kepemimpinannya adalah sebuah kepemimpinan dan pemerintahan yang penuh dengan damai sejahtera. Itulah sebuah nubuatan Yesaya tentang kehidupan orang-orang Israel dalam sebuah harapan yang besar akan sebuah kebebasan, dilukiskan dengan kelahiran seorang anak dengan ciri khas yang akan memberikan semangat dan sebuah pengharapan yang besar bagi orang-orang Israel. Sehingga kalau tema Natal kita tahun ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, merupakan sebuah rangkaian nyanyian puji-pujian para malaikat dan seluruh bala tentara surga untuk menunjukkan sebuah kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan di dalam kerajaan surga. Sebuah nyanyian yang mengagungkan dan menunjukkan betapa perkasa dan dahsyatnya Allah di tengah-tengah kehidupan semua umat manusia, dan kemuliaan Allah itu harus dinampakkan di dalam bumi, dan penampakan kemuliaan Allah itu terjadi pada diri Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Itulah sebabnya ketika kita ada dan kita melakukan sebuah syukuran Natal di hari ini dalam satu persekutuan keluarga besar Raya 3 Jemaat PKK Kemarangan, kita harus menunjukkan sebuah sikap dan sebuah sukacita besar karena kemuliaan Allah benar-benar telah dinampakkan di dalam bumi. Tinggal bagaimana kita sendiri yang telah berkenan kepadanya menunjukkan sebuah sikap bahwa tindakan dan perbuatan kita benar-benar menunjukkan bahwa kemuliaan Allah itu benar-benar ada, yang dinampakkan melalui kehidupan kita hari lepas hari. Kalau dalam pesan Natal tadi sebuah semangat dari persekutuan keluarga besar yang 3 itu luar biasa, yang tadinya dong suam kuku, sekarang dong semangat 45 itu luar biasa. Berapa kali mimpi pada gabungan yang tadinya dong sedikit-sedikit, sekarang itu dong gasak. Raya dong gedung sekolah minggu ini penuh, jadi Bapak Mas bilang, pendeta bagaimana sebisa bikin jemaat sendiri kok, karena semangat untuk dorong punya segala tindakan dan perbuatan yang luar biasa. Sehingga tadi Bapak Sekretaris Rayon bilang itu semangat karena ini. Kalau 2024 itu tambah gas lagi supaya ada dalam sebuah sebab kegembiraan kita di malam ini harus melukiskan sebuah kegembiraan orang-orang Israel, karena ada dalam sebuah himpitan dan sebuah tekanan yang luar biasa. Ternyata mereka mendapatkan sebuah kabar kelepasan, karena kebahagiaan akan menjadi bagian milik mereka. Anak-anak sekolah minggu tadi bilang Natal tidak ada artinya, punya lagu tadi. Kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tadi saya buka TikTok juga ada sebuah kata bilang begini, Natal tidak ada artinya kalau Yesus tidak lahir di hati kita. Berarti kalau Natal atau lilin yang menyala itu tidak ada artinya kalau itu sebuah perayaan yang hanya slogan saja, hanya perayaan yang untuk bikin saja, tapi akan tidak tatanan di ketumpuk hati, berarti semua tidak ada sia-sia. Tetapi firman Tuhan ini memberikan sebuah pesan untuk orang semua bahwa Kristus yang lahir itu luar biasa. Dia luar biasa karena ciri-ciri dan kekhasan dia yang luar biasa itu dilukiskan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Pemerintahan ada di atas bahunya, berarti dia yang berkuasa atas segala galanya. Dia disebut penasihat ajaib karena dia yang memberi jalan keluar bagi kita. Dia adalah Allah yang perkasa karena dia sanggup untuk memberi yang terbaik bagi kita. Ia Bapa yang kekal karena dialah yang akan memberi keselamatan itu bagi kita orang semua, dan ia menciptakan dan menghadirkan kedamaian bagi setiap orang di tengah-tengah dunia ini.
ada 4 lilin dong menyala. Lalu satu lilin dia namanya lilin cinta. Dia bilang begini, saya tidak berguna lagi karena di dunia ini tidak ada cinta lagi. Yang ada cuma perkelahian dan kebencian. Daripada saya menyala, lebih baik saya mati sudah. Lalu satu yang lilin dia bilang, apalagi saya adalah lilin iman. Orang ini sekarang cuma senang-senang saja, tapi tidak punya iman. Daripada saya hidup, lebih baik saya lepas sudah. Lalu lilin yang ketiga dia bilang begini, saya ini bosan. Setiap hari ingin supaya orang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Tapi semua orang ini hidup pikir diri sendiri dan tidak setia. Daripada dong setia, lebih baik saya mati saja. Lalu seorang pemuda dia bilang, siapa suruh kamu tidak mati? Saya takut kalau kamu tidak kamu mati, berarti saya akan hidup dalam kegelapan. Lalu satu lilin dia bilang begini, sobat, kau jangan takut, masih ada saya. Saya adalah lilin pengharapan. Kalau ada saya sanggup untuk membakar kembali cinta, setia, dan juga yang satu tadi apa? Ya? Iman. Saya pikir dong cerita ini menarik ya dong, lupa padahal dia sanggup membakar kesetiaan, iman, dan juga cinta di tengah-tengah hidup. Dan itulah iman dan harapan. Kita semua sebagai orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan di dalam Kristus yang lahir itu untuk memberikan damai dan sukacita bagi kita. Tuhan minta ketemu semua jadi lilin pengharapan yang senantiasa membakar dan menimbulkan cinta di tengah-tengah kehidupan kita. Ia mau kita tetap mencari pengharapan untuk menghadirkan iman yang teguh kepada Allah bahwa Kristus benar-benar telah ada dan sekarang kita menantikan kedatangannya, sehingga kita pertahankan iman kita di tengah-tengah hidup ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Kemudian dalam ketaatan dan kesetiaan dia tetap ada dan memberikan semangat terus supaya Ayat 3 2024 tambah luar biasa lagi. Jangan seperti Paulus bilang, jangan kita ada pada sebuah kemunduran karena ayat 2023 itu semangat, 2024 sudah pemalas lagi. Tapi Paulus bilang, hendaklah kehidupan 2024 lebih bagus, 2023 lebih bagus dari kehidupan 2022 dan 2024 lebih bagus dari kehidupan 2023. Itulah pengharapan kita untuk membuat sebuah situasi yang baik di tengah-tengah hidup. Ketemu harus jadi agen untuk menghadirkan sukacita itu di tengah-tengah hidup kita. Jangan karena ketemu ayat 3 dan ketemu pikir ayat 3 saja. Tadi ketemu ibadah pemakaman di Bapak Mandabaya, Imam Majelis punya suami. Kalau saya bawa waktu saya bilang, Bapak, saya punya pikiran saat ini, cobalah ada kematian itu, jangan ketemu bilang rayon yang 4 jadi rayon yang 4 saja yang urus. Tapi kalau betul semua majelis kematian pada dari mana betul semua urus sekarang. Lalu betul lagi, saya semangat, saya mau begitu. Kenapa macam betul hidup sendiri-sendiri kan? Tapi itu sebuah situasi yang bagaimana memberikan sebuah kesan untuk kita, untuk ke depan kita menciptakan sesuatu hal yang lebih bagus lagi. Datang dengan semangat 45 untuk melihat orang-orang lain 3, padahal dia bilang, pendeta itu satu ada berduka, itu ada berduka di lain 3 lagi. Karena tadi ada kembali dari kita di sini, tapi tiba-tiba dia dipanggil Tuhan lagi. Padahal dia ada senang-senang. Tapi itulah dalam segala situasi, mari kita belajar untuk memahami tentang tindakan dan perbuatan Allah yang besar bagi kita.
Hari ini anak-anak sekolah minggu menampilkan dong punya peranan yang luar biasa. Bapak-bapak juga dong kalah, dong kasih tujuh dong punya satu orang. Lalu majelis jemaat juga dong bilang, kamu bisa bertanya, nggak bisa kan? Mana PW? Habis ini PW kamu ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena bapak-bapak sudah anak muda dengan ini. PW di mana ini? Hari ini coba semangat bahwa Tuhan telah datang dan beri kedamaian bagi kita. Mari kita buktikan bahwa damai itu ada di dunia. Karena kita semua telah diperkenankan oleh Tuhan untuk ada dan menikmati sebuah kehidupan yang harus kita lalui. Oleh sebab itu mari kita memaknai hari-hari minggu Advent ini dengan sebuah sikap dan tindakan yang luar biasa. Kelahiran Yesus terjadi. Lalu dia datang, dia menawarkan pertobatan dan kedamaian bagi kita. Besok nanti dia datang itu, dia menjadi hakim yang adil. Hakim yang akan menghakimi kita orang semua. Jadi mari, Natal berarti kita harus mempersiapkan hati. Natal berarti kita harus mempersiapkan sebuah situasi yang harus luar biasa bagi kita dan juga orang lain. Karena para malaikat dan bala tentara surga saja menyanyi memuliakan Allah karena Ia telah adil di tengah-tengah dunia. Mari kita membuktikan bahwa kita juga tak kosong seperti para malaikat dan juga para tentara surga di tengah-tengah hidup ini. Supaya saatnya Dia datang sebagai adil, Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia memberi yang terbaik tengah-tengah harapan dan keinginan kita, tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi semangat, kekuatan baru bagi kita di tengah-tengah hidup.
namun tiada kalimat yang sanggup menanti kasih. Sayangmu lalu kau berikan pada kami. Kalian banting kuat, kalian berat terima, namun kalian selalu berusaha tersenyum di depan kami. Walau kami sering menghadapimu, tapi kalian tak pernah memberi kasih sayang kalian pada kami. Karena kami tahu mama papa melakukan semua itu hanya untuk membahagiakan kami. Mama, papa, kalian bagaikan rembulan menerangi hidup kami. Kalian mengajari kami apa arti kesabaran dan keikhlasan dalam hidup kami. Mama, papa, terima kasih mengajarkan kalian kepada kami. Sehingga kami bisa sekolah, bisa makan, dan menambah hidup kami. Terima kasih buat mama yang sudah mempertahankan nyawa kami. Kalian sungguh mengasihi kami. Terima kasih telah merawat kami dengan penuh keikhlasan. Terima kasih mama, terima kasih papa. Papa, badanmu yang dulunya kekal, kini habis dimakan berita. Kulitmu yang dulunya mulus, kini penuh dengan bintik-bintikan. Papa, kami salut dengan semua perjuangan. Kami kagum dengan suami yang penuh perjuangan Tuhan. Semuanya berharga untuk keluarga.
di mana Allah mengutus Yesus Kristus untuk mendamaikan dunia dengan dirinya, agar dunia percaya bahwa Yesus adalah Raja damai. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus turun atas kita semua saat ini dan sampai selama